Halo Commerce, balik lagi sama gue Kia Dinda Fadila di Telkom Podcast. Di Telkom Podcast kali ini gue gak sendirian nih, karena gue bakal ditemenin sama Chandra Irawan. Nah, gimana nih kabarnya Chandra? Alhamdulillah kabar baik untuk saya. Jadi gimana selama PPKM ini? Waduh, yang pastinya bosen banget sih. Apalagi kita disuruh di rumah aja kan ya. Tapi untuk kebaikan bersama, mari kita tetap di rumah aja. Iya bener banget teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan kalian ya selama di rumah. Nah, bahasan kali ini sedikit berat nih, tapi cukup menarik untuk disimak. Dimana di episode kali ini gue mau ngebahas seputar self-improvement. Mungkin banyak di antara commerce atau teman-teman lain yang belum paham apa itu self-improvement. Oke deh, langsung aja. Selamat mendengarkan. Self-improvement atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, menurut pandangan lo nih, Chandra sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang dimaksud dengan self-improvement? Kalau menurut gua pribadi nih ya, self-improvement kan kalau diartikan menjadi pengembangan diri. Jadi, menurut gua, self-improvement itu adalah segala sesuatu yang gua lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri. Kualitas yang dimaksud yaitu bisa dari pemikiran atau mindset gua, potensi dan bakat gua, ataupun segala kontribusi yang bisa gua lakukan untuk mewujudkan tujuan dari diri gua nih, Kia. Oh iya, bener banget tuh. Sebagai seorang mahasiswa, self-improvement sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan berbeda dengan saat kita masih kecil atau remaja, ya kan? Menjadi seorang mahasiswa itu kita nggak hanya dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, tetapi juga dituntut untuk siap masuk ke ranah orang dewasa. Belajar untuk mengontrol diri dan beradaptasi dengan hal-hal yang tidak terduga. Gak mungkin kan kita mau terus-terusan menjadi pribadi yang gitu-gitu aja baik di mata keluarga maupun orang lain. Ngomongin soal self-improvement dan mahasiswa, kegiatan apa aja sih yang Chandra lakuin ketika lagi berusaha ngelakuin self-improvement? Dan gimana sih agar yang lo lakuin itu konsisten? Boleh banget tuh diceritain. Siapa tahu ada commerce atau teman-teman yang jadi termotivasi nih untuk ngelakuin self-improvement setelah dengerin cerita lo ini. Oke, jadi di sini gua mau share apa aja yang udah gua lakuin untuk meningkatkan pengembangan diri gua nih. Tapi sebelumnya gua mau ngingetin bahwa self-improvement itu penting dan sangat perlu, apalagi di umur kita sekarang nih, yaitu umur remaja. Karena bagi gua, self-improvement itu kendaraan yang bakal mengantar kita menuju tahap pendewasaan. Lalu mau cepat atau lambat dalam berkembang, yaitu tergantung self-improvement lo. Maka dari itu, gue bilang bahwa pengembangan diri itu penting banget. Gue nggak punya tips and trick yang khusus banget sih. Cara gue orangnya santai aja gitu dalam pengembangan diri. Mungkin gue cuma ngasih beberapa hal yang gue lakuin dan menurut gue itu sangat worth it dalam self-improvement. Dan tentunya itu nggak ribet dan mudah menurut gue. Yang pertama, gue selalu minum air putih nih, minimal 2 liter sehari dan makan makanan yang sehat. Kenapa sih mesti begitu, Chan? Karena gue selalu berpikir bahwa sesuatu yang hebat dapat diraih dengan tubuh yang sehat terlebih dahulu. Dan juga tubuh yang sehat dapat menambah produktivitas diri kita dalam mencapai tujuan tuh. Yang kedua yaitu be decision maker atau jadilah pembuat keputusan. Karena semakin dewasa akan semakin banyak pilihan-pilihan yang kita temui. Kita harus bisa tegas dan berani mengambil keputusan serta bertanggung jawab akan hal yang sudah kita putuskan. Selanjutnya, percaya diri dan berani mencoba. Percaya deh, kalau masa remaja itu saatnya untuk mencoba segala hal dan kesempatan. Setidaknya kalau kita gagal, kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki karena masih muda dan juga semakin lama kamu menekuni suatu hal, akan semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan tentunya. Di sini peran kepercayaan diri sangat penting loh, karena hal itu yang menjadi peran pertama sebelum lu terjun ke hal yang mau kamu coba. Istilahnya yang penting pede dulu aja kan. Ada lagi nih yang gak kalah penting, yaitu lingkungan pergaulan. Karena untuk menjadi positif, kita harus berada di lingkungan yang positif pula. Begitu sebaliknya, karena jika sudah berada di lingkungan yang tepat, kita akan merasa di-treat dengan baik oleh orang yang ada di lingkungan itu, karena lingkungannya positif. Jadi, lebih hati-hati lagi ya dalam menentukan lingkungan pergaulan. Yang kelima yaitu memperluas wawasan dan meningkatkan skill nih. Untuk mengembangkan diri, maka kita perlu meningkatkan wawasan dan mengasah skill baru yang mungkin akan kita perlukan untuk kedepannya. Baik soft skill maupun hard skill, itu sama-sama penting. Di lingkungan perkuliahan ini sangat banyak menunjangnya, seperti dengan cara kita mengikuti seminar, training, magang,
Dan kalau buat anak-anak Ilkom nih, bisa seperti belajar ngedit foto, video, digital marketing, belajar konten digital, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kita dapat memperluas wawasan dengan meningkatkan literasi kita, seperti menonton berita dan membaca buku. Terus ini yang penting lagi nih menurut gua, yaitu bersyukur dan apresiasi terhadap segala pencapaian, baik hal yang baik maupun buruk. Karena menurut gua, dengan bersyukur terhadap apa yang sudah kita usahakan, itu akan membuat diri terasa lega dan memperbaiki ego dan emosi. Kita serasa punya positive vibes gitu dalam diri kita kalau kita bisa bersyukur. Dan jangan lupa berikan apresiasi untuk diri sendiri sebagai ucapan terima kasih untuk diri ini karena telah melakukan hal yang luar biasa hingga detik ini. Gak usah takut spend duit untuk mengapresiasi diri, karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita juga terhadap diri ini. Dan yang terakhir yaitu belajar menentukan skala prioritas. Apalagi kalau di perkuliahan ini sangat banyak hal yang kadang kita pengen ini, kadang pengen itu, sampai-sampai kita tuh bingung loh mana yang harus kita lakuin terlebih dahulu. Tapi yang gue tahu sih, skala prioritas itu dibagi 4. Yang pertama, hal yang penting dan mendesak, yang penting tetapi tidak mendesak, yang tidak penting tetapi mendesak, dan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu aja sih yang gue pahamin tentang skala prioritas, dan itu udah gue coba dikit-dikit sih dalam kehidupan gue sehari-hari. Mungkin cukup sih. Nah, itu tadi tuh yang udah dijelasin sama Chandra tentang pengembangan diri. Kalau gue rangkum nih ya, ada 7 pengembangan diri yang udah dilakuin sama Chandra. Yang pertama, minum air putih 2 liter sehari dan makan makanan sehat. Yang kedua, jadi pembuat keputusan. Yang ketiga, percaya diri dan berani mencoba. Yang keempat, lingkungan pergaulan yang positif. Yang kelima, menambah skill dan wawasan. Yang keenam, bersyukur dan apresiasi segala pencapaian. Yang ketujuh, menentukan skala prioritas. Nah, mungkin itu aja kali ya bahasan podcast kita hari ini. Buat Chandra, makasih banget nih udah mau cerita dan berbagi pengalaman tentang self-improvement dan pentingnya prioritas utama. Buat commerce atau teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini tapi masih ngerasa belum jelas dengan penjelasan yang kita obrolin tentang self-improvement prioritas, boleh banget join ke acara webinar tanggal 21 Agustus 2021 jam 1 siang dengan speaker yang oke banget pastinya. Untuk cara daftar dan info selengkapnya kalian bisa di Instagram @komunikasiunila. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.